Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonex Service. Baik teman-teman, di meja servis saya sekarang sudah ada HP Oppo A7 yang sudah saya bongkar bagian belakangnya. Dan keluhannya saat ini adalah jika dinyalakan kadang sampai logo mati lagi. Dan harus kita tekan tombol power lagi. Kalaupun bisa nyala, katanya kalau dipakai untuk aplikasi kadang-kadang mati sendiri. Kita akan buktikan, kita nyalakan terlebih dahulu handphonenya, kita tekan tombol powernya dan ditunggu apakah benar hanya sampai logo kemudian mati lagi, ataupun kalau bisa masuk menu dia akan mati. Ya, ini sampai Oppo mati. Kita tekan power lagi, juga sampai Oppo dia mati lagi. Ya, mati ya. Apakah kehabisan baterai? Kita cek dengan dicolok charger. Oh, masih 73%. Coba kita nyalakan dengan masih tetap tertancap kabel chargernya. Apakah bisa masuk sampai menu atau hanya sampai logo mati lagi juga. Oh, ternyata bisa loading. Kita tunggu sampai masuk menu. Oh, ternyata dikunci, jadi kita tidak bisa cek apakah dipakai aplikasi dia akan mati. Kita coba copot kabel chargernya. Ternyata dinyalakan menggunakan charger dia bisa, tapi katanya jika dipakai aplikasi WhatsApp ataupun yang lainnya, YouTube, tahu-tahu mati sendiri. Kita tidak bisa cek karena handphonenya terkunci. Baik, yang pertama, nah ini udah mati lagi ini. Ya, ini mati ini. Kita harus pencet ulang tombol power. Oke, langsung saja kita bongkar handphonenya terlebih dahulu. Oke, langkah pertama kita cek terlebih dahulu seperti biasa prosedur awal, cek mainboardnya apakah short atau tidak. Positif tidak ada gerak, dan negatif ada gerak. Ini fullnya segini memang karena avometer saya yang error. Dan di positif tidak ada pergerakan, berarti mainboardnya tidak ada short alias aman. Dan kerusakan seperti ini sering terjadi teman-teman, di merek lain pun sering juga terjadi, dan rata-rata kerusakan ada di bagian baterai. Tapi apakah kita akan langsung ganti baterai? Kita coba dulu satu cara, yaitu kita cek di bagian ini ya, bagian rangkaian baterainya. Tentunya kita harus melepas baterai terlebih dahulu. Bismillah. Wah, alhamdulillah gampang ya. Oke, tidak begitu sulit. Ya, tentunya kita harus cek bagian komponen baterai yang di atas.
Oke, PCB baterai sudah terbuka dan di sini saya akan tunjukkan cara bagaimana supaya kita tidak ganti baterai terlebih dahulu. Kita coba salah satu caranya. Ini di sini ada fuse baterai, resistor besar ini, lebih ke fuse ya, lebih ke sekring. Di sini kita akan jumper dari kaki satu ke kaki satunya lagi. Kita beri timah terlebih dahulu di kedua kakinya, lalu kita jumper langsung, boleh dengan tinol atau boleh dengan kabel jumper. Sini saya akan coba dengan kabel jumper. Ya, kita hubungkan antara kaki satu dengan kaki satunya. Tapi jika fuse ini kita ukur dengan ohmmeter atau avometer, itu masih terhubung, tapi tidak masalah, tetap harus kita jumper karena ini sebenarnya nilai resistansinya berubah, jadi baterainya jadi error, tidak kuat untuk angkat puting handphonenya. Oke, setelah terjumper seperti ini, kita kembalikan isolatifnya supaya tidak ada yang konslet nanti ketika baterainya kita kembalikan ke handphonenya. Kita tutup dengan isolatif. Nah, setelah kita rapikan, jangan lupa kita ukur lagi tekanan baterai, apakah masih keluar. Masih keluar 4 volt, masih aman. Dan tadi yang perlu kita ingat waktu melakukan penjamperan, jangan sampai kita menyentuhkan kutub positif dan negatif baterainya ya teman-teman. Oke, langsung kita coba, kita pasang dan kita nyalakan. Apakah trik ini masih work di handphone ini? Kita tunggu sampai putingnya selesai, apakah mati lagi. Dan ternyata puting ya, terlihat di bawah ada titik yang berjalan, itu berarti handphonenya puting. Kalau tadi perbedaannya waktu sebelum di jumper sampai logo Oppo dia mati, dan sekarang ya alhamdulillah sudah bisa nyala sampai menu walaupun masih dikunci. Dan insya Allah ini jika dipakai aplikasi juga aman-aman saja, karena memang kerusakan biasanya terdapat di fuse baterainya ya. Jadi jangan buru-buru kita ganti baterai, karena masih ada cara untuk memperbaikinya. Kita coba cek, kok belum masuk ini. Oh, mungkin fleksibelnya, oh ya, fleksibelnya kurang kenceng ya, tadi mungkin waktu melepas penutup ketarik jadi kurang kenceng. Nah, ini charging aman dan tanpa dicas dia nyala normal tanpa mati-mati lagi. Jadi kesimpulannya, karena fuse baterainya mengalami perubahan nilai resistansi, jadi menyebabkan baterai error, tidak kuat untuk booting handphonenya. Langsung kita lepas, kita pasang ulang baterainya. Jangan lupa kita beri lem supaya tidak bergerak baterainya, sehingga aman sewaktu handphonenya digunakan, jadi tidak bergerak-gerak baterainya. Karena kalau baterainya tidak dilem, pada fleksibel konektornya akan gerak-gerak, bisa menyebabkan putus bagian fleksibelnya.
Oke, kita pasang baterainya. Setelah kita oleskan lem, kita rekatkan, lalu kita tutup bagian penutup mesinnya, kita kembalikan. Ini plat penutupnya ya, ini plat penutupnya kita pasang, lalu kita baut dan kita pasang bagian backdoornya. Dan sekedar info, untuk fuse baterai yang kita jumper tadi itu adanya hanya di baterai yang masih ori. Jika baterainya sudah gantian tidak ori alias KW, itu tidak ada fuse baterainya, jadi tidak ada trik seperti ini untuk baterai yang KW. Ini hanya khusus untuk baterai yang masih original atau yang ada rangkaiannya ada fuse baterainya. Baik, coba kita nyalakan sekali lagi. Dan kasus seperti ini juga terjadi di merek-merek lain ya, tidak hanya di handphone Oppo, Infinix, Xiaomi pun juga mengalami seperti ini. Mungkin jika teman-teman mengalami kasus serupa, ciri-ciri seperti baterai drop, mungkin bisa dicoba cara atau trik seperti ini. Jangan langsung diganti baterainya dulu, siapa tahu hanya fuse baterainya yang error menyebabkan baterai tidak kuat untuk mengangkat booting handphonenya. Ya, sudah bisa normal tanpa harus dicolok cas, dia bisa booting dan insya Allah dipakai aplikasi pun aman. Tapi karena dikunci kita tidak bisa cek aplikasi, tapi insya Allah sudah aman ya. Ya, Oppo A7 kasus sampai logo mati sudah terselesaikan dengan cara kita jumper fuse baterainya atau resistansi baterainya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.